Terima kasih sudah mampir di cerita Selin, Baby Sister kesayangan Tuan Aksara, bab 42. Silakan subscribe, like, dan komen. Kamu bisa masak ini, Dik? Tanya Selin. Ini kan empal daging dari pernikahan Mbak Selin. Stok makanan untuk sebulan masih kok, Mbak. Aksara menoleh ke arah istrinya. Ya Tuhan, saya dikasih makanan lauk basi, batin Aksara. Mas Aksara, Denim, dan Pak Anu, saya buatkan telur dadar saja bagaimana? Atau nasi goreng? Baiklah, nasi goreng kasih telur mata sapi, jawab Aksara. Selin tersenyum, lalu mulai masuk rumah besar yang baru selesai dibangun itu. Bau catnya masih beraroma dengan lantai yang begitu bersih dan licin. Untuk bercermin pun bisa. Entah berapa kali adik-adiknya mengepel lantai karena saking sukanya dengan rumah baru. Beberapa kali Selin masuk ke ruangan kamar hanya untuk melihat-lihat. Ia dibuat takjub dengan bangunan mewah yang berada di kampungnya itu. Rumah kalian sudah bagus sekali. Iya, Budi Ina kadang juga bermalam di sini, Mbak. Temani Baim dan Bima. Mas Aksara baik sekali ya, Mbak, buatkan rumah sebesar dan sebagus ini. Paling bagus dari rumah di kampung sampai di desa sebelah. Selin tersenyum. Baim membantu mengupas bawang merah, sedangkan Bima membantu mengupas bawang putih. Selin mengulek bumbu dan sesekali menatap wajah polos adik-adiknya. Binar matanya terang menampakkan kebahagiaan mereka saat ini. Kemarin kami ulangan dapat nilai 100, Mbak. Iya, Kak? Kalau Mas Baim tuh dapat 9. 9,9, protes Baim tidak terima. Tak membutuhkan waktu lama untuk menyiapkan makanan di atas meja makan, di mana Aksara telah menunggu dengan Denim yang berlari-lari kecil di ruangan. Baskoro menemani bocah kecil tersebut. Dik, ini apa? Tanya Selin, kaget ketika hendak memasukkan bahan bumbu ke kulkas. Benda berbentuk balok itu penuh dengan kotak-kotak plastik yang memenuhi ruangan. Baim dan Bima merikis. Ini empal daging, Mbak. Ini kambing guling. Apa nggak basi? Ini sudah beberapa hari kan, Dek, semenjak kalian ke kota. Baunya sudah agak berubah sih, Mbak, tapi masih enak kok untuk dimakan. Kalian sudah dikasih uang bulanan dari Masmu kan? Kenapa masih sehemat ini? Iya, Mbak, banyak uangnya, 3 juta rupiah. Kami jarang ambil kalau tidak terdesak untuk biaya sekolah. Untuk makan masih sama, kami lebih sering pakai lauk bayam dibuat sayur bening. Kan ada banyak di belakang rumah. Sayang kalau dianggurin, Bima meringis. Kedua adiknya tidak jauh berbeda darinya, super hemat. Dek Denim, nasi gorengnya yang ini ya, tanpa cabai, ucap Selin sambil menuangkan nasi goreng ke piring Denim. Bocah kecil itu tampak duduk dengan sendok yang dipegangnya. Ia paham sekali kapan waktu makan, kapan waktu tidur, dan yang lainnya. Rentetan aktivitas Denim memang sudah dibiasakan oleh Selin. Maem. Ya, kita maem sama-sama ya, oke? Selin mengambilkan nasi goreng untuk Aksara, juga dengan kedua adiknya. Baru ia menuang nasi untuk dirinya sendiri. Kenapa ada telur dan ayamnya? Bentuk nasi gorengnya tidak pucat seperti saat itu. Selin menarik sudut bibirnya. Mas Aksara nggak doyan makanan deso, jadi nasi gorengnya salin motif seperti saat kita makan di restoran. Nggak cuma kendaraan saja yang dimodifikasi, Pak. Nasi goreng pun bisa. Selin memang pandai melakukan sesuatu. Hanya dengan melihat dan merasakan makanan, ia bisa menyajikan nasi goreng ala-ala resto. Baskoro berbicara. Kamu puji istri saya? Naksir istri saya? Oh, tidak, Pak. Maaf kalau saya kurang ajar. Mbak Selin sih memang pintar masak, Mas. Apalagi kalau buat sambal terasi dan ikan asin. Bau lezatnya bikin tetangga ikut ngiler. Baim, Bima.
Emang bener kok Mbak Selin kan pandai masak. Ya, sampai sushi saja digoreng. Baskoro terkekeh. Ngapain tertawa, Bas? Kamu menghina istri saya. Enggak Pak, saya minta maaf kurang sopan. Aksara terlihat menikmati makanan yang disiapkan. Begitupun dengan Baskoro. Kedua lelaki itu sampai berebut nasi goreng sisa yang masih ada di mangkuk kaca. Kalau seperti ini, tidak terlihat antara bos dan bawahan, melainkan sudah seperti keluarga sendiri. Saya bantu, ucap Aksara ketika Selin mulai menumpuk piring kotor. Lelaki itu juga ikut masuk ke dapur untuk mencuci alat makan tersebut. Tidak usah Mas, biar Selin saja. Ya, kedua adik Selin terlihat bermain dengan denim. Mereka memang menyukai anak kecil. Kenapa? Kamu pikir saya tidak bisa nyuci alat makan sendiri? Bukan seperti itu Mas, tapi ini bukan tugas Mas Aksara. Mending ke depan saja nemenin Denny main. Kamu usir saya sayang. Bukan seperti itu. Selin menggeser tubuhnya, di mana Aksara mulai mengusap alat makan kotor dengan buih dari spons. Sedangkan Selin yang membilasnya. Mereka bekerja sama, namun justru waktu mereka habiskan lebih lama. Bagaimana tidak, Aksara selalu jahil mengusapkan buih cucian itu ke pipi Selin. Sesekali menggelitik tubuh istrinya karena gemas. Selin tidak banyak protes, selain tersenyum dengan binar mata kebahagiaan. Saya baru tahu cuci alat makan mengasihkan seperti ini. Aksara mengeringkan tangannya ke lap bersih, lalu mengalungkan lengannya ke kedua pundak istrinya. Selin juga baru tahu bagaimana jahilnya Mas Aksara. Selin tersenyum dengan wajah sedikit mendongak, menatap paras tampan suaminya. Lebih jahil lagi kalau urusan itu. Aksara mengangkat kedua alisnya. Apa? Tanya Selin bingung. Itu, Aksara menarik alisnya kembali ke atas. Oh, wajah Selin langsung memerah. Lagi-lagi ia tersipu meskipun sekedar membayangkannya saja. Bayangan malam pertama itu melintas ke dalam pikiran. Apa masih sakit sayang? Selin menggeleng. Apa enak? Tanya Aksara menggoda. Mas, jangan bahas itu, nggak boleh. Kalau orang Jawa bilangnya tuh sarung. Kenapa? Kita sudah suami istri. Tapi tetap saja. Mbak Selin, Denny minta minum. Selin gelegapan. Dilepasnya tangan Aksara yang tengah memeluknya tadi. Ia salah tingkah jika kemesraan dengan suaminya dilihat oleh orang lain, termasuk dengan adiknya. Iya dek, Mbak ambilkan dulu ya. Selin mengambil gelas lalu menuang air lewat dispenser. Mbak, sekarang buat teh manis gak perlu masak air ya. Lewat mesin ini sudah bisa. Canggih sekali. Pasti harga alat ini mahal. Benar kan Mas? Tanya Bima kepada kakak iparnya. Aksara tersenyum. Enggak kok, harganya standar. Harga standar untuk Mas Aksara sih harga sangat mahal untuk Bima dan Baim, jawab bocah kecil itu. Bang, pasti kewalahan ya simpan uangnya Mas Aksara, tidak terhitung jumlahnya. Hush, Selin menjawab dengan mendekatkan jari telunjuk ke bibirnya. Ini airnya, jangan banyak bicara. Iya Mbak, maaf. Bima hanya ingin seperti Mas Aksara kalau sudah dewasa nanti, jadi pengusaha sukses. Amin, doa kalian pasti terwujud. Selin tersenyum. Tapi kami nggak tahu pekerjaan Mas Aksara apa. Di kantor tuh ngapain aja? Hanya natap laptop di kantor, jawab Aksara enteng. Wah, enak ya. Kerjaannya cuma melihat laptop, terus bisa jadi kaya. Kalau seperti itu, Bima bisa kerja dong sekarang. Selin tersenyum. Maksud lihat laptop itu, lihat perkembangan bisnis, Dek. Bukan lihat laptop dan uang jadi datang sendiri. Oh, Bima menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Terima kasih sudah mampir.